Dan ya aku tertipu guys, akhirnya aku transfer dia 200.000, aku bilang beli 2 aja, terus dia kayak masih oh. Hai guys, selamat datang lagi ke channel kami, Emma dan Gaby di Sydney. Tapi hari ini cuma ada aku sendiri di rumah. Emma dan Gaby masih di Palangkaraya, dan Daddy juga udah balik ke Aussie lagi. Di vlog kemarin aku udah kasih lihat Daddy lagi ke bandara, dan ini hari kedua aku sendiri di rumah guys. Anak-anak ikut adik aku, mereka udah biasa ketemu sama tantenya. Jadi ini udah hari ke berapa ya, dari tanggal 3. Sekarang mungkin udah hampir seminggu aku pisah sama Emma dan Gaby. Awal-awal rasanya emang gak biasa, takut mereka gak betah, tapi ternyata mereka nggak rewel dan nggak nyariin juga. Paling nyarinya cuma pas malam aja, karena di Palangkaraya itu banyak anak-anak kecil lainnya, banyak temen. Mungkin karena itu jadi mereka lebih betah. Dan kalaupun lagi video call sama Emma Gaby pun mereka nggak nangis guys. Ada sedikit sedih, tapi bersyukur juga mereka nggak cengeng atau rewel. Jadi hari ini aku mau ngevlog ke kalian kegiatan aku sendirian di BSD. Ikutin terus video aku hari ini. Aku tadi habis pesen ini guys, habis pesen Grab karena males masak, dan sekarang lagi mau tunggu abangnya datang, katanya sih bentar lagi ya. Rumah kita di sini masih kosong banget, jadi belum diisi-isi karena takut akan disewain ke orang. Ya kita nggak mau terlalu over ini isinya, cuman yang kita butuhin aja. Mungkin nanti kalau aku nggak ada kerjaan aku akan house tour rumah ini. Kecil, minimalis. Nanti kita house tour, oke? Karena sedang gabut, mari kita bikin kopi. Kita akan bikin outside caramel macchiato. Mari kita coba. Enak banget. Oke, sambil nunggu abang Grab makanannya datang, aku mau cerita sedikit tentang kejadian yang kurang mengenakan di salah satu mall di Jakarta ya. Jadi tuh beberapa hari yang lalu, aku sama suami, sama dedinya anak-anak, mau ketemuan sama sepupu aku di Mall Central Park. Nah, pas kita baru nyampe ke Central Park, aku ke WC dulu karena yang lain belum nyampe kan. Jadi aku sama Dedi ke WC dulu. Nah, setelah aku keluar dari WC, aku nungguin Dedi keluar. Terus aku disamperin sama satu cewek, anak muda. Dia bilang, "Hai Ci, boleh nggak aku minta waktu Cici 30 detik aja? Ini aku lagi ada campaign dari kampus Ci, aku anak Markom, anak Binus Bina Nusantara." Dia bilang gitu. Baik, aku pikir ya kita kan pernah muda ya. Maksudnya waktu zaman dulu aku kuliah, itu emang kadang tuh ada project yang mengharuskan kita untuk survei orang. Jadi oke, aku dengerin dia. Dia bilang, "Iya, kita ada campaign donation, ini bla 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 yang berhubungan dengan Markomnya dia." Terus bodohnya aku tuh nggak ngeh, ya masa Markom sama donasi itu agak jauh sih. Terus dia tuh sambil tunjukin aku Instagram. Dia bilang, "Ini Instagramnya Ci boleh follow. Nanti kalau Cici udah beli, aku mau foto. Kita boleh foto ya Ci, gini." Terus oke, kamu jualan apa emang? Dia tuh jualan masker. Satu pack masker harganya 100.000 guys. Bayangin ya, satu pack masker, bukan yang sensi, bukan yang bernama. Satu pack masker isinya 5. Terus yaudah dong, suami aku keluar. Pas Dedi keluar ini, tampangnya emang udah beda ya. Kalau Dedi tuh emang tinggal di Jakarta jauh lebih lama dari aku, jadi udah tahu bagaimana
kerasnya Jakarta gitu. Akhirnya aku bilang gimana yang, terus dia jelasin lagi nih ke bapaknya, tapi masalahnya kita berdua itu emang paling nggak bisa kalau digituin. Aku sama Didi tuh punya sifat yang sama, nggak bisa, cepet dulu. Dengar, dia bilang, Ci, ini aku tinggal 3 aja nih, 3 piece aja nih maskernya. Jadi nggak semuanya, Ci, ini bisa bantu anak-anak di panti asuhan selama sebulan. Pokoknya kata-katanya tuh sangat meyakinkan guys, bener-bener anak markom dia. Akhirnya suami aku bilang, ambil 2 aja kali ya, atau nggak usah beli maskernya, kasih donasi aja. Tapi pintarnya dia nggak mau kasih. Kalau nggak mau kasih donasi, kalau kasih donasi kan biasa ya mungkin bisa ceban, bisa noban, bisa goban kan. Tapi sedangkan kalau dia jual 1 masker itu kan cepeceng, di up lagi sama dia harganya guys. Udah gitu tanggung-tanggung, suruhnya belinya 3 bukan 1, bukan ini. Ya udah, terus habisnya sepupu aku udah nyampe. Sebenarnya aku rasa ya orang-orang sekitar itu udah tahu kalau itu penipuan. Cuman yang menjadi permasalahan sekarang itu adalah orang-orang sekitar itu tidak punya keberanian untuk mengingatkan. Kayak nggak ada yang berani samperin, nggak ada yang berani ikut campur urusan orang. Menurut aku gitu. Kalaupun dia tahu itu penipuan dan sering terjadi, itu kan pasti orangnya pasti cuma keliling-keliling mall aja dong. Dan ya aku tertipu guys. Akhirnya aku transfer dia 200.000, aku bilang aku beli 2 aja. Terus dia kayak masih, oh nggak mau 1 lagi nih kok, jadi aku bisa langsung pulang nih biar selesai hari ini, gini. Ini orang dikasih hati minta jantung ya say. Dia bilang enggak deh, enggak dulu ya, biar kamu tambah semangat belajar ininya, markomnya 1 lagi, gue bilang. Habis itu ya udah aku transfer ke dia, ke rekeningnya. Dan dengan bodohnya gue transfer ke rekening Elizabeth. Nama dia tuh Elizabeth guys. Kalau misalkan kalian disamperin orang dengan kedok jualan masker buat donasi, aduh please. Mungkin itu benar, tapi banyak yang menggunakan kedok jualan untuk donasi. Usut punya usut, setelah aku ketemu sama sepupu aku, udah bareng nih, udah ngumpul semua, kita cerita, ternyata mereka juga pernah digituin. Kayak pernah ada orang mau samperin, kayak mau ngomongin, ini aku dari anak dari uni ini, dari kampus ini, mau ngenalin, mau bantu donasi panti asuhan, bla bla bla. Mereka sama, dan biasanya itu mereka katanya punya grup banyak, anak mudanya banyak. Anak muda guys, bener-bener anak muda itu mungkin kayak range-nya mungkin 19 sampai 20 wish lah, nggak mungkin sampai 30 itu. Dan public speaking-nya sangat-sangat bagus. Setelah aku tahu aku ditipu itu ya aku sangat menyayangkan sih. Mereka kaki tangan masih sehat, masih bagus, ngomong juga pinter. Kenapa tidak digunakan di jalur yang benar gitu? Malah jadi nipu orang. Emang kalau dipikir-pikir sangat enak ya nipu kayak gitu. 1 orang kalau kamu berhasil menipu 5 masker aja, kamu kejual 5 masker aja, itu dapat 500.000 kan. Sebulan udah berapa? Udah lebih dari penghasilan kita guys. Aku sampai speechless ya. Cuman kasihan aja karena dia berkedok memberikan bantuan ke panti asuhan. Jadinya kalau orang udah ketipu kayak aku nih, aku kan berpikir 10 kali kalau misalkan ada yang nawarin lagi untuk panti asuhan, entah itu benar atau tidak dong. Kenapa aku bisa tahu itu palsu? Karena pas ditunjukin Instagram itu, dia mungkin gak nyangka kalau aku bakal bener-bener buka. Pas ditunjukin, aku tuh bener-bener masukin ke dalam memori, itu nama Instagramnya. Dan pas udah selesai kasih, udah pisah gitu, aku cek Instagramnya, dan bener aja ada tulisan warning. Ada peringatan kalau tugas-petugasnya charity itu ada di dalam Instagram itu, foto-fotonya cuma mereka aja. Dan yang nawarin aku itu nggak ada. Sungguh-sungguh deh. Dari situ aku tahu aku kena scam. Dan pas aku buka komennya juga ada yang nulis, wah kena scam gue. Pada kayak, udah kena di mall mana nih, beli berapa pieces masker nih, ya ampun. Terus setelah beberapa hari kejadian ini, baru di Instagramnya itu ditulis kalau donasi untuk panti asuhan ini tuh donasi untuk yayasan mereka itu cuman ditransfer ke ini gitu. Sedangkan aku transfer ke Elizabeth tuh ya. Dan juga selain cerita sama sepupu aku nih, terus baru banget kemarin aku cerita sama adik aku. Aku bilang, lu tau nggak? Kemarin gua kena tipu di CP. Terus dia langsung dengan cepet, tahu pasti masker kan? Pasti lu beli 200.000, gue juga soalnya. Astaga, sama persis. Ya samperin adik aku itu 3 orang dengan kedok yang sama, jualan masker 1 pack 100.000. Dan adik aku itu kebetulan bawa cashnya cuma ada 200.000, jadinya dia cuma beli 200.000.
Dan mereka tuh meyakinkan banget ngomongnya, sama persis, pokoknya sama persis kedoknya. Cuman adik aku nggak inget Instagramnya, dia nggak merhatiin. Waktu itu dia tuh sendiri. Jadi menurut aku yang mereka akan samperin itu adalah orang-orang yang sendiri. Ini aja deh hoki dapat aku, meskipun ada partner aku, tapi tetap kena gitu. Itu pelajarannya. Itu sedikit cerita aku hari ini sebelum makanan aku datang. Udah panjang lebar cerita, tapi makanan aku belum datang guys. Ternyata kerasa hidup di Jakarta. Aku soalnya udah dari tahun 2010 itu udah nggak tinggal di Jakarta. Untuk hal-hal seperti ini emang aku masih awam. Setiap kali pulang itu paling liburan 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Mungkin selama liburan 14 tahun ini nggak pernah ngalamin hal kayak gini, jadi aku nggak tahu bagaimana cara menanganinya. Ini adalah makan siang dan makan pagiku. Makan siang dan makan malamku. Oh, di sini cara kue makanan itu semuanya selalu dikasih ini ya. Mau di RC nggak ada nih guys. Terus ada dapat ini kayak satu paket gitu, ada dapat minum juga. Ada yang tahu nggak ini Mujige? Ada yang pernah makan nggak? Oke, ini bibimbapnya guys. Ini bibimbapnya udah aku hancurin ya. Tadi udah masukin saus-sausnya. Begini penampakannya. Ngeri gak? Terus ini juga ada supnya. Sup tofu. Gimana sih ini? Ini sup tofu. Oke guys, aku sekarang mau makan dulu. Thank you banget udah ikutin ketidakjelasanku hari ini. Dan mungkin nanti sore mungkin aku bakal house tour rumah ini dan aku bakal tayangin di next vlog. Thank you banget udah nonton. See you in the next vlog. Bye bye. Oke guys, sekarang kita lagi mau house tour. Ini dia rumah kami di BSD. Ini penampakan depannya.